Tahun setelah kedatangan saya di Wito, pada tahun ke-6 era Anai, perjanjian 5 negara ditandatangani dan pelabuhan Yokohama resmi membuka perdagangan dengan negara-negara asing. Suatu kali, saya mengunjungi Yokohama untuk melihat tempat itu. Pada masa itu, kota tersebut hampir tidak memiliki infrastruktur. Di sana-sini, hanya terlihat beberapa bangunan sementara yang berfungsi sebagai pos perdagangan bagi para pedagang asing pertama yang tinggal dan memajang barang dagangan mereka. Pemandangan yang membuat saya sangat kecewa. Ketika mencoba berbicara dengan mereka, saya menyadari bahwa tak satu pun tampak memahami saya. Begitu pula saya tidak mengerti sepatah kata pun dari bahasa-bahasa asing itu. Papan nama toko dan label botol yang dijual sama-sama tidak terbaca. Tidak ada satu pun karakter atau ungkapan yang saya kenali. Bisa jadi itu bahasa Inggris, Prancis, atau bahasa lainnya. Mustahil untuk diketahui. Keesokan hari setelah kembali, saya mengambil keputusan mempelajari bahasa Inggris. Namun, tentu saja tidak ada satu pun pengajar bahasa itu di Yito pada waktu itu. Saya tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah bertanya ke berbagai tempat, saya mendengar tentang seorang penerjemah bernama Mariyama Takchiro yang dibawa dari Nagasaki untuk membantu perundingan perjanjian baru. Konon, dia memiliki sedikit pengetahuan bahasa Inggris, meskipun keahlian utamanya adalah bahasa Belanda. Saya mendatangi kediaman Mariana dan memohon agar dia mengajar saya. Di waktu yang sama, seorang pemuda dari Nagasaki tiba di Edo. Beredar kabar bahwa dia menguasai sedikit bahasa Inggris dan kami berusaha mempelajari beberapa pelafalan darinya. Sesekali muncul juga nelayan Jepang yang diselamatkan oleh kapal asing setelah mengalami kecelakaan kapal. Sayangnya, berdasarkan ketetapan pemerintah, orang-orang tersebut tidak diizinkan secara hukum untuk menginjakkan kaki kembali di tanah air. Setelah penerapan kebijakan baru pelabuhan terbuka, mereka akhirnya mendapat izin untuk kembali ke tanah mereka. Setiap kali kami mendapat kabar tentang orang-orang seperti ini, kami pergi menemui mereka di penginapan mereka dan memohon agar mereka mengajarkan kami sedikit bahasa Inggris yang mereka kuasai. Dalam praktiknya, baik bahasa Belanda maupun Inggris sama-sama terasa eksotis bagi kami. Keduanya ditulis dari samping dan memiliki akar linguistik yang serupa. Apa yang kami ketahui tentang bahasa Belanda bisa dengan mudah disesuaikan ke bahasa Inggris. Ketakutan yang menghantui kami sebelumnya ternyata tidak berdasar. Pada tahun berikutnya, setelah kedatangan saya di Yeto di tahun ke-6 Ansai, pemerintah Shogun mengumumkan langkah berani, mengirim kapal perang ke Amerika Serikat, sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sejak awal kekaisaran, saya akan mendapat keistimewaan untuk mengenal Amerika dengan menaiki kapal ini. Video ini didukung oleh Magellan, layanan streaming utama yang berdedikasi untuk dokumenter. Dan kemudian, setelah 100 hari lockdown, saya bisa mengatakan bahwa Koko telah menonton seluruh koleksi Magellan dan sekarang mengambil alih kendali saluran. Dia masih baru, jadi Koko. Baiklah, saya minta maaf. Untungnya, Magellan menawarkan pilihan dokumenter yang mengagumkan dan menarik, mulai dari peradaban kuno hingga eksplorasi luar angkasa, tanpa melewatkan produksi luar biasa tentang alam. Saran saya minggu ini adalah Misteri Jupiter, sebuah dokumenter yang mencerahkan tentang pengaruh besar planet ini pada bumi di masa awalnya. Pilihan yang bagus untuk menemani saluran baru kami, seluruh sejarah bumi. Pendukung lama karya History Brothers, Magellan TV berfungsi seperti Netflix khusus dokumenter, menghimpun koleksi terluas produksi sejarah yang tersedia. Klik tautan di deskripsi untuk mendapatkan uji coba gratis 1 bulan, eksklusif untuk penonton Voices of the Past. Kami menghargai dukungan Anda. Meskipun diklasifikasikan sebagai kapal perang, sebenarnya ini adalah kapal layar dengan ukuran sederhana, dilengkapi mesin uap bantu 100 HP yang hanya digunakan untuk manuver di pelabuhan dan perairan terbuka. Penggerak utamanya sepenuhnya bergantung pada tenaga angin di layar. Pemerintah membeli kapal ini dari Belanda beberapa tahun sebelumnya seharga 25.000 rios dan menamainya ulang sebagai Karin Maru. Ekspedisi Kanon Maru ini menjadi tonggak sejarah bagi bangsa kita. Setiap awak kapal berkomitmen untuk mengarungi samudera tanpa bantuan asing sama sekali. Kini aku menyadari, diterimanya aku dengan mudah ke kapal ini justru karena sifat luar biasa dari misi bersejarah tersebut. Sukarelawan yang bergabung sangat sedikit. Belum lama memasuki samudera, kami langsung dihadang badai dengan kondisi buruk yang bertahan sepanjang pelayaran. Guncangan konstan membuat makan secara normal menjadi mustahil. Solusiku adalah menumpuk nasi dalam mangkuk yang kudapatkan, menuangkan sup dan lauk di atasnya, lalu makan sambil berdiri bersandar di sisi kabin. Selama 1 bulan penuh yang terlihat hanyalah laut dan langit. Suatu ketika, kami melihat di cakrawala sebuah kapal layar yang menurut kabar adalah kapal Amerika yang mengangkut pekerja Tiongkok ke Amerika. Itulah satu-satunya aktivitas yang kami saksikan sepanjang pelayaran. Di kapal kami
ini 4 atau 5 pelaut Amerika tertangkap basah mengonsumsi air lebih dari yang diizinkan. Ketika petugas melaporkan fakta tersebut kepada Kapten Brooke, jawabannya langsung, saya mengizinkan untuk menembak siapapun yang kedapatan menyia-nyiakan air. Siapapun yang melakukan hal itu melakukan pengkhianatan terhadap kapal. Tidak perlu peringatan atau penyelidikan, tembak saja sesuka hati tanpa ragu-ragu. Berkat tindakan tegas ini, persediaan air kami tetap utuh dan kami bersama 96 awak kapal mencapai San Francisco setelah 37 hari pelayaran. Saya tidak ragu untuk menyatakan kebanggaan saya atas pencapaian Jepang ini dan fakta membuktikan hanya pada tahun ke-6 era K kami melihat kapal uap pertama kami. Baru pada tahun kedua, Anai kami memulai studi navigasi dengan orang Belanda di Nagasaki dan pada tahun 1860 kami menguasai ilmu pelayaran cukup untuk menyeberangi Pasifik dengan kemampuan sendiri. Ini berarti sekitar 7 tahun setelah mengenal kapal uap dan dengan hanya 5 tahun latihan, bangsa Jepang telah melakukan prestasi menyeberangi samudera. Tanpa bantuan ahli asing, saya percaya kita bisa, tanpa kesombongan tetapi dengan kebanggaan yang sah, merayakan di hadapan dunia demonstrasi keberanian dan kompetensi ini. Sambutan kami di tanah asing benar-benar sesuai dengan bangsa yang ramah. Mereka telah melakukan yang terbaik untuk kami dan tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Suasana saat itu mirip seperti seorang guru yang menerima mantan muridnya bertahun-tahun setelah menyelesaikan studi, karena di antara mereka terdapat Commodore Perry, orang yang telah membuka pintu negara kami 8 tahun sebelumnya. Dan sekarang, di sanalah kami berada dalam kunjungan pertama kami ke Amerika. Begitu turun dari kapal, kami menyadari bahwa kami akan diantar dengan kereta ke sebuah hotel. Saat kami beristirahat, pejabat setempat dan berbagai tokoh datang untuk menyampaikan penghormatan. Kami ditempatkan di kediaman resmi Stasiun Angkatan Laut Pulau Mai. Tuan rumah kami, yang mengetahui bahwa kami orang Jepang, memiliki kebiasaan makan yang berbeda, mengatur agar makanan kami disiapkan oleh koki kami sendiri di kamar yang disediakan untuk kami. Para perwira yang sangat perhatian dan berusaha memenuhi apresiasi kami terhadap hidangan laut, mengirim ikan segar setiap hari. Selain itu, mengetahui kebiasaan kami sering mandi, mereka memastikan bak mandi disiapkan setiap hari. Perhatian teliti terhadap setiap detail ini mengingatkan kami pada pepatah kuno, seolah-olah tuan rumah kami telah menerima kami dengan tangan terbuka, memastikan tidak ada yang kurang. Di sisi kami ada banyak situasi yang membingungkan dan memalukan karena kami sama sekali tidak tahu adat dan kebiasaan hidup orang Amerika. Bahkan kereta, salah satu pengalaman pertama kami saat melihat kendaraan yang ditarik kuda, membuat kami terkejut. Meskipun dalam retrospeksi, hal itu seharusnya bisa kami kenali dengan mudah. Kami baru mengerti alat transportasi kami ketika pintu terbuka. Kami sudah duduk di dalamnya dan kuda-kuda mulai bergerak. Barulah kami menyadari kami berada di dalam kereta yang ditarik hewan. Setiap dari kami membawa sepasang pedang seperti biasa di pinggang dan sandal rami tradisional. Berpakaian seperti itu, kami diantar ke hotel modern. Di sana kami mengamati bahwa bagian dalamnya seluruhnya dilapisi dengan permadani dan karpet yang berharga. Di Jepang, hanya orang-orang yang paling mampu yang dapat membeli kain seperti itu di toko impor, membayar harga yang sangat mahal untuk setiap inci persegi untuk membuat tas atau kantong tembakau. Namun di sana permadani menutupi seluruh lantai ruangan, sesuatu yang benar-benar menakjubkan, dan di atas kain mewah itu, tuan rumah kami berjalan, mengenakan sepatu yang sama seperti yang mereka gunakan di jalanan. Kami mengikuti mereka, masih dengan sandal rami kami yang sederhana. Tak lama kemudian, botol-botol disajikan dan kemudian terdengar suara ledakan, letupan champagne yang dibuka. Saat menerima gelas, kami melihat serpihan aneh mengambang di dalam cairan itu. Kami tidak pernah membayangkan bahwa itu adalah es. Dalam cuaca musim semi yang begitu hangat, beberapa yang hadir menelan partikel itu tanpa ragu, yang lain langsung memuntahkannya. Ada juga yang mengunyahnya dengan tekad. Itu benar-benar sebuah penemuan ketika kami menyadari bahwa itu adalah es. Merasa ingin merokok, saya mencari nampan tembakau yang biasa ada di Jepang. Tempat bara arang dan asbak bambu diletakkan di depan perokok. Akhirnya, saya menyalakan pipa saya langsung di perapian. Mungkin ada asbak dan korek api di atas meja, tetapi saya tidak mengenalinya sebagai itu. Saya mematikan rokok saya dan karena tidak ada asbak, saya menggunakan selembar kertas tisu yang kami bawa sebagai pengganti sapu tangan. Saya membungkus abu dengan hati-hati, meremasnya menjadi bola kecil dan menyimpannya di lengan baju. Belakangan, ketika mengeluarkan kertas untuk menyalakan rokok lain, saya menyadari bahwa asap masih mengepul dari lengan baju saya. Bara yang kukira telah padam kini membakarku dalam diam. Setelah begitu banyak kejadian memalukan, aku mulai memahami mempelai wanita Jepang itu dan situasinya di hadapan keluarga barunya, orang-orang yang belum pernah ia kenal sebelumnya.
sebelumnya. Semua menyambutnya dengan senyuman, bersikeras agar ia merasa seperti di rumah dan berusaha membuatnya nyaman. Seseorang tertawa bersamanya, yang lain memulai percakapan. Semua terpesona oleh anggota baru ini. Sementara itu, sang mempelai tetap duduk, berusaha menyenangkan, tetapi setiap gerakannya ia melakukan kesalahan dan terus memerah. Sebelum berangkat dari Jepang, aku adalah seorang pelajar mandiri, tak banyak khawatir, mampu menghadapi dunia tanpa rasa takut. Namun di Amerika, tiba-tiba aku berubah menjadi mempelai yang pemalu, penuh keraguan, terus-terusan tersipu. Kontrasnya begitu menggelikan sampai aku sendiri merasa lucu. Suatu malam, tuan rumah kami mengumumkan bahwa beberapa nyonya dan tuan-tuan akan mengadakan dansa dan merasa terhormat dengan kehadiran kami. Kami pergi dengan perasaan ngeri. Kami tidak bisa memahami apa yang orang-orang itu lakukan. Para pria dan wanita melompat-lompat di sekitar ruangan, saling terkait. Sekocil apapun kelihatannya, kami tahu tertawa akan kasar dan kami menahan ekspresi kami dengan susah payah sementara tarian terus berlangsung. Ini hanyalah beberapa situasi yang membuat kami bingung menghadapi kebiasaan aneh masyarakat Amerika. Ketika kami akan berpisah, tuan rumah yang sangat ramah memberikan kami kuda untuk kembali ke tempat tinggal. Tawaran itu membuat kami senang karena kesempatan untuk menunggang kuda lagi membawa kenyamanan tersendiri, terutama bagi Kapten Kimura, seorang penunggang kuda yang ahli dan terbiasa menjelajahi Ito setiap hari. Kami mencambuk hewan-hewan itu dan kembali ke akomodasi kami dengan kecepatan tinggi. Orang-orang Amerika saat mengamati kami mengungkapkan kekaguman atas keahlian orang Jepang dalam menunggang kuda. Jelas betapa sedikitnya kami saling mengenal satu sama lain. Di San Francisco, tuan rumah kami berdedikasi untuk memperkenalkan kami pada keajaiban industri modern. Pastinya mereka percaya bahwa mereka sedang memperlihatkan hal-hal yang benar-benar baru, mengharapkan keheranan di setiap kemajuan teknologi. Namun, bagi saya, tidak ada yang benar-benar belum pernah dilihat sebelumnya. Meskipun saya belum pernah menggunakan alat itu, saya sudah memahami prinsip-prinsip telegraf. Yang benar-benar mengejutkan saya adalah aspek-aspek lain dari kehidupan Amerika. Yang paling menarik perhatian adalah pembuangan besi yang berlebihan. Tumpukan besi tua yang terkumpul di pantai, kaleng berkarat, kemasan yang dibuang, dan peralatan rusak berserakan di mana-mana. Ini sangat mengesankan kami. Di Ito, setelah kebakaran, ratusan orang yang membutuhkan berkumpul di puing-puing distrik mengumpulkan paku dari kayu yang terbakar. Logam sama berharganya di Jepang pada masa itu. Adapun saya terkejut dengan harga barang-barang pokok di California yang sangat tinggi. Kami bahkan harus membayar 50 sen untuk sebotol tiram sederhana. Dan di sana hanya ada sekitar 20 atau 30 dari mereka. Di Jepang, jumlah yang sama tidak akan berharga lebih dari 1 atau 2 sen. Masalah sosial, politik, dan ekonomi ternyata yang paling membingungkan. Suatu hari, dalam serba ingin tahu, aku bertanya kepada seorang pria di mana keturunan George Washington berada. Dia menjawab, kurasa ada seorang wanita keturunan langsung Washington. Aku tidak tahu di mana dia sekarang, tapi kabarnya dia sudah menikah. Jawabannya begitu sederhana hingga membuatku terkejut. Tentu saja aku tahu bahwa Amerika adalah republik dengan presiden baru terpilih setiap 4 tahun. Tapi aku tak bisa memahami mengapa keluarga Washington tidak diperlakukan dengan keistimewaan khusus. Pikiranku terbentuk oleh penghormatan yang di Jepang diberikan kepada para pendiri garis keturunan penguasa besar seperti keluarga Tokugawa dari Shogun yang nyaris dipuja dalam imajinasi populer. Maka, aku takkan pernah melupakan keterkejutanku mendengar jawaban yang begitu acuh tentang keluarga Washington itu. Adapun penemuan ilmiah dan mesin industri, tak ada yang benar-benar baru di sana. Yang benar-benar membuatku bingung di Amerika adalah persoalan sehari-hari, konvensi sosial dan terutama cara berpikir yang begitu berbeda denganku. Telah kusebutkan keramahan tuan rumah kami dan penduduk San Francisco. Selain memperbaiki bagian kapal kami yang rusak, mereka juga dengan baik hati memasang lemari di tempat-tempat strategis di kapal untuk kenyamanan awak. Ketika kapal sudah siap dan kami bersiap berangkat ke Homewood, kami menanyakan biaya yang harus dibayar untuk perbaikan dan biaya lainnya, tapi kami hanya disambut dengan senyum ramah. Dengan demikian, kami terpaksa mengangkat jangkar tanpa melunasi hutang kami sebelum keberangkatan. Baik saya maupun penerjemah Nakahamera memperoleh 1 eksemplar Kamus Webster. Saya yakin ini adalah pertama kalinya karya tersebut sampai di Jepang. Meskipun ada resistensi luas terhadap studi asing, jumlah murid di sekolah saya meningkat secara bertahap setelah kepulangan saya dari Amerika. Selama tinggal di San Francisco, saya bergaul dengan orang asing, mendengar bahasa mereka, dan berdedikasi penuh untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris saya. Namun pada waktu itu, penguasaan bahasa saya masih terbatas. Saya masih sangat bergantung pada kamus Inggris Belanda saya, meskipun menyandang gelar sebagai guru. Sebenarnya saya masih seorang pelajar, sama
seperti mereka yang saya ajarkan,